Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta Menteri BUMN Erick Thohir resmi dilaporkan ke KPK. Pelaporan ini terkait dengan keterlibatan dua menteri tersebut dalam bisnis tes PCR. Kita akan membahasnya dalam ulasan media pagi hari ini bersama dengan wartawan senior sekaligus penulis buku autobiografi Cahya Gunawan. Ulasan media. Assalamualaikum Pak Cahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Siva. Selamat pagi. Jadi pagi hari ini kita akan ngobrol tentang pelaporan ya yang dilakukan oleh Prima, yaitu Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur, tentang keterlibatan dua menteri Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir dalam bisnis tes PCR. Seberapa jauh akhirnya laporan ini akan ditindaklanjuti oleh KPK, Pak Cahya, mengingat yang dilaporkan ini adalah dua orang yang cukup mempunyai posisi dan juga nama yang sudah tidak asing lagi di saat ini. Ya betul Mbak Siva. Jadi memang kemarin itu Partai Adil Makmur Indonesia melaporkan kedua menteri tersebut, yaitu Luhut Binsar Panjaitan dengan Erick Thohir ke KPK terkait dengan dugaan keterlibatan dua menteri ini dalam bisnis tes PCR. Jadi seperti kita ketahui, ini kan Menteri BUMN Erick Thohir ini maupun Luhut Binsar Panjaitan ini sama-sama berperan penting dalam penanganan COVID-19. Seperti kita ketahui bahwa Erick Thohir adalah Ketua Satgas COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Sedangkan Luhut Binsar Panjaitan menjabat sebagai Koordinator PPKM yang semua terkait dengan penanganan penyebaran COVID-19. Nah, saya kira langkah dari Partai Adil Makmur Indonesia, partai baru, mewakili kegeraman masyarakat terhadap dugaan keterlibatan kedua menteri ini dalam bisnis PCR. Jadi semoga kita berharap, sebagai rakyat biasa, berharap semoga aparat hukum, terutama KPK, bisa menindaklanjuti dugaan keterlibatan kedua menteri ini dalam bisnis PCR ini. Dan tentu saja Presiden Jokowi sebagai pimpinan dari kedua menteri ini seharusnya bisa membuat keputusan yang bisa menegakkan governance dan transparansi ya. Artinya tidak ada pilihan lain saya kira bagi Presiden Jokowi kecuali mengganti kedua menteri ini karena sudah jelas diduga terlibat ini kedua menteri ini. Ya seperti kita ketahui Mbak Siva, jadi keterlibatan Luhut Binsar Panjaitan maupun Erick Thohir ini adalah terkait dengan kepemilikan sahamnya di PT Genomic Solidaritas Indonesia atau GSI. Jadi PT GSI ini adalah yang mempunyai bagian dari tes PCR, yaitu bagiannya 2,5% atau 700.000 dari total tes PCR di Indonesia sebanyak 28,4 juta. Jadi yang lainnya tentu dikerjakan oleh swasta murni. Saya kira itu sah saja. Jadi keterlibatan kedua menteri ini karena mengandung konflik kepentingan. Dia seharusnya berperan sebagai wasit tapi merangkap sebagai pemain. Kalau saja Erick Thohir itu atau LBP itu bukan seorang pejabat negara, bukan seorang menteri, rakyat biasa, itu sah-sah aja dia berbisnis ya, ikut ambil bagian dari tes PCR ini. Karena
ada perusahaan lain selain PT GSI itu ada juga Budiman Maju Megah Farmasi dan atau Prodia yang kita kenal dengan Prodia. Jadi kalau swasta sih saya kira sah-sah aja. Cuma ini karena walaupun jatahnya PT GSI itu 2,5%, tapi ini kan mengandung tetap bukan soal besar atau kecilnya ya. Korupsi tetap korupsi, Mbak Siva. Jadi kemarin itu dalam talk show di salah satu TV swasta di TV One di Catatan Demokrasi seolah-olah Arya Sinulinga itu meremehkan tentang itu kan kecil 2,5%. Loh, korupsi tetap korupsi gitu loh. Apalagi kemudian berusaha ditutupi itu untuk sosial. Namanya PT itu untuk tujuannya mencari laba, Mbak Siva. Jadi PT itu perusahaan terbatas itu didirikan untuk mencari laba. Jadi memang tujuannya itu PT itu di mana-mana tujuannya itu. Jadi tidak bisa lagi mengelak dengan mengatakan bahwa Pak Luhut Thohir itu hanya membantu pengadaan alat PCR ya. Iya gitu. Jadi disitulah konflik kepentingan dan korupsinya di situ, Mbak Siva. Baik, Pak Cahya, kita mengundang pendengar untuk memberikan tanggapan terkait dengan hal tersebut. Silakan kalau rekan Dakta yang bergabung bersama kami di 8816363. Dakta, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Siva. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Pak Abi di Bekayan nih. Pak Abi, apa kabar? Sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan, Pak Abi. Untuk Pak Luhut itu memang dari dulu kan sudah terlihat ya ketika di kasus Meikarta, terus ada perusahaan tambang di Kalimantan. Nah, sekarang dia bermain di PCR. Itu sudah lumrah dan biasa dan seperti biasa kita juga pesimis akan penegakan hukum terhadap dia gitu. Mohon itu aja sih. Jadi Bapak merasa pesimis kasus ini akan ditindaklanjuti oleh KPK ya? Iya, semoga Dakta, Pak Cahya terus memberitakan ini sehingga ada tindakan hukum yang tegas untuk mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan rekan Dakta yang lain ingin memberikan tanggapan. Pak Cahya, tadi Pak Abi mengatakan bahwa nama Luhut ini kan sudah banyak disebut dalam beberapa hal ya. Tadi disampaikan Pak Abi ada tambang, lalu juga Meikarta dan yang lain-lainnya. Lagi-lagi akhirnya masyarakat melihat bahwa pesimis tidak akan ada tindakan hukum yang serius dilakukan oleh KPK. Ya betul, jangan sampai ini kekeliruan praktek korupsi dan nepotisme ini menjadi sesuatu yang biasa ya. Jadi kasihan anak cucu bangsa Indonesia di masa yang akan datang diwarisi oleh pendahulunya yang doyan korupsi, doyan mengkorupsi rakyat. Jadi seperti kita ketahui dalam konteks PCR ini kan Luhut Binsar Panjaitan itu adalah pendiri PT TBS Energi Utama Terbuka atau TOBA. Ya. Yang awalnya bernama PT Buana Persada Gemilang. Jadi memang disebutkan oleh juru bicara LB Panjaitan bahwa saat ini Luhut Binsar Panjaitan ini hanya menguasai 10% TOBA di perusahaan itu, tapi tetap artinya dia sebagai pemegang komisaris di perusahaan swasta tersebut yang terlibat dalam pengadaan alat kesehatan dan tes PCR itu. Nah ini walaupun cuma 10% tetap ada unsur konflik kepentingan. Concern kita adalah good corporate governance gitu. Jadi ini harus tidak bisa tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi keterlibatan seorang pejabat negara yang harusnya bertindak sebagai wasit yang membuat kebijakan harusnya tidak terlibat dalam kegiatan mencari untung gitu. Nah, sementara yang terkait dengan pengadaan tes PCR ini adalah yang terkait dengan Erick Thohir adalah Garibaldi atau Boy Thohir, kakaknya dari Erick Thohir, yang kaitannya dengan PT Adaro. Jadi di situ itu ada, jadi di GSI itu di yayasan di PT GSI itu pendirinya adalah Yayasan Adaro, di mana Yayasan Adaro itu tercatat adalah PT Adaro Indonesia sebanyak 88 saham ya di situ. Dan
Tentu saja itu tadi perusahaannya milik dari Ade Panjaitan atau Luhut Binsar Panjaitan. Jadi sekali lagi, Mbak, memang kita ketahui bahwa dalam konteks pembangunan Mekarta beberapa waktu lalu Pak Luhut terlibat dalam kita tahu lah semua coping off atau penutupan atap proyek itu proyek milik Lipo itu Pak Luhut ikut terlibat di situ. Juga dalam bisnis tambang yang lain. Jadi ini semua sudah terang benderang. Nah, kalau Presiden Jokowi tetap mempertahankan ini, maka saya kira agak susah ya bagi Pak Presiden Jokowi ini untuk bisa mempertahankan sampai 2024 karena para pembantunya ini mengambil keuntungan masing-masing dari posisinya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan kepentingan dirinya dan golongannya gitu. Nah, ini tentu saja sangat melukai ya rasa keadilan masyarakat gitu. Dan tentu saja ini masyarakat sudah banyak yang kecewa dan tentu saja geram dengan kenyataan itu semua. Jadi sekali lagi sekarang masyarakat tidak bisa tinggal diam ya. Tentu pada akhirnya nanti lambat atau cepat masyarakat Indonesia tentu akan membuat perhitungan tersendiri lah dengan perannya masing-masing. Tentu saja seperti mahasiswa dan buruh atau emak-emak ada yang melancarkan kekecewaannya itu dengan melakukan aksi unjuk rasa, yang lain dengan macam-macam penyaluran atau kanal untuk menyampaikan ketidakpuasan terhadap pemerintah karena keterlibatan kedua menteri ini dalam bisnis PCR gitu, Mbak Siva. Jadi akhirnya masyarakat hanya bisa menunggu dari hasil laporan tersebut dan bolanya sekarang ada di KPK ya? Ya, secara hukum memang begitu, Mbak. Jadi tergantung ini KPK apakah akan menindaklanjuti atau membiarkan kasus ini menjadi bola api dalam sekam lah, dibiarkan begitu aja, tapi nanti masyarakat punya jalannya masing-masing, Mbak, untuk memprotes keadaan yang sangat mengusik rasa ketidakadilan ini gitu. Baik, Pak Cahya, terima kasih waktunya sudah berbincang bersama Dakta. Sama-sama, Mbak Siva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan Media. Wartawan senior sekaligus penulis buku autobiografi Cahya Gunawan.